Waduh, yang ini jelas menampar keras kinerja Kabinet Prabowo setelah sekian banyak tuai kritik soal pembangunan rumah. Kini sang wamen ungkap bahwa pembangunan yang selalu dikeluarkan sang menteri kepada rakyat dan juga Prabowo ternyata masih nol besar. Tak hanya buka kebohongan Marwar, tetapi ini juga tamparan keras kepada pemerintah Prabowo Subianto. Parah. Jadi rumah siapa yang di-launching oleh Marwar itu dan anggarannya dari mana kalau sampai sekarang menurut Fahri Hamzah program itu mandek dan masih nol hasilnya. Saya tadinya khawatir wartawan itu salah kutip pernyataan Fahri karena jelas apa yang dikatakannya itu bertolak belakang dengan narasi yang sering disampaikan oleh Marwar Sirait ke media. Soal perumahan ini nggak boleh main-main karena program ini adalah salah satu janji dari kampanye Presiden Prabowo. Pak Adian silakan. Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau pejalan yang jembatan ini 12,48 triliun, 63 km 4342 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Ini tentu saja mengkhawatirkan ya. Kepada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Fahri minta maaf karena pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan pemerintah sampai sekarang itu masih mandek dan hasilnya nol. Itu nggak salah dengar, ini hasilnya nol seperti yang dikatakan oleh Fahri Hamzah. Pengakuan sekaligus permintaan maaf dari Fahri ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di kantor Kementerian Koordinator ini di hari Rabu 13 Agustus 2025. Pernyataan Fahri ini sangat bertolak belakang dengan berbagai pernyataan publik yang disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait yang terkesan bahwa semua program kementeriannya itu berjalan dengan sangat baik. Ini khususnya untuk rumah 3 juta ini ya, karena kita setuju tidak setuju bahwa itu cukup tidak cukup, itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah ya. Itu loh ya, pimpinan ketok aja, memang duitnya nggak ada. Nah nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah sebentar ya, ini kita, itu ketua, tolong sorry saya bicara dulu ketua itu. Kita bicara mekanisme ketua dulu, kita bicara mekanisme dulu Pak, saya tidak bicara isi dulu. Kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua, kesian juga. Ya sebentar, haknya biar kita sama, bicara isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setuju ini barang. Bolak-balik dia menyatakan bahwa ini sudah puluhan ribu dia membangunnya itu ya. Belum lama berselang, bahkan Marwar itu melaporkan kepada Presiden Prabowo dia akan melaunching pembangunan rumah bersubsidi pada bulan September mendatang dan kata dia sih jumlahnya paling sedikit 25.000. Itu dilaporkan kepada Presiden kan, dia meminta agar Presiden hadir dan menurut Ara pada waktu itu Presiden sudah memberi konfirmasi akan hadir. Jelas ya kalau memang ada pembangunan rumah seperti ini apalagi paling sedikit 25.000, pasti Presiden Prabowo tertarik karena bukan hanya tertarik, pasti antusias karena ini adalah program atau janji, salah satu janji kampanye dari Presiden Prabowo. Tapi kalau dia kemudian mendengar pernyataan dari Fahri ini, saya nggak tahu apa reaksi dari Presiden. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik, ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katikin? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Bayangkan dahsyatnya ini ya, Menteri Marwar ini bekerja.
Padahal ini tak bulan Januari ini anggaran apa udah turun ya? Tapi yang jelas penyerapan anggaran Kementerian Perumahan dan kawasan pemukiman ini sangat rendah, dan itu juga seperti diakui, bahkan Ara sempat minta tolong ketika dia berbicara di DPR pada bulan Juli kemarin, dia minta agar sebagian anggaran yang masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dibuka. Dia minta bantuan ke DPR pada waktu itu. Seorang netizen yang terheran-heran secara bercanda dan satir itu menyebut Menteri Ara ini kelihatannya punya jin, kata dia begitu. Ya kenapa kok dicurigai punya jin? Karena bisa bangun rumah dalam waktu sangat singkat tanpa menggunakan anggaran negara. Ya. Ini gawat banget ya. Ini jelas berbahaya untuk Presiden Prabowo, karena yang harus mempertanggungjawabkan janji kampanye adalah Presiden, bukan Menteri. Kalau Menteri dia bisa ngeles, misalnya menyatakan kan nggak ada visi misi dari Menteri, nggak ada visi misi Presiden. Tapi kalau Presiden janji kampanye jelas, semua terekam, dan kita dengan mudah sekarang buka-buka masih ada itu, bukan hanya beritanya tapi videonya juga masih lengkap, bisa buka di channelnya KPU Republik Indonesia, ada semua itu janji-janji kampanyenya. Aduh, ini banyak sekali ya masalah di Pak Prabowo ini, terutama para menteri. Itu ketua, tolong. Sorry. Saya bicara dulu ketua itu. Kita bicara mekanisme ketua dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua. Kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar kita sama. Bicara isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Dian bilang apa harus kita setuju ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin, supaya nanti kita, yang mana yang mau kita bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aturannya tidak setuju, boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Ya. Gitu loh. Boleh setuju. Mohon maaf ya, aturannya boleh ndak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya ditanya setuju ndak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu 1000%, saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya bukan presiden. Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, baru nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Cocok ya? Cocok. Baik. Silakan kalau ada interupsi soal lain, saya silakan. Sebelah kanan masih ada interupsi. Interupsi pimpinan. Tolong, udah nyala tuh, ada nyala di belakang. Ya, silakan. Pak siapa nama? Pak Mori, silakan. Izin Pak Ketua. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, jadi yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua. Catatannya Pak Ketua, pertama, pengurangan DPU 81 miliar itu melebihi, 8 triliun itu melebihi Pak, itu melebihi daripada 16 efisiensi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Itu sudah DPU Pak. Yang kedua Pak, catatannya, karena ini kita sudah tetapkan semua Pak ya. Kementerian Transmigrasi itu Pak belum. Ini sudah semua baru PU Pak, izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak udah. Itu dari fraksi apa itu? Jadi gini, Pak, ini Pak Mori. Telepati tadi. Nah, sebentar. Pak Mori, tadi kan Bapak sudah bicara melebihi dari apa namanya 10 syarat efisiensi kan? Ada 16 syarat efisiensi. 16. Mau melebihi mau kurang itu kewenangan pemerintah Pak, bukan di kita. Masalahnya di situ. Tolong kalau saya salah saya dikoreksi Pak Menteri. Betul Pak Menteri ya? Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. Jadi menurut saya yang bisa kita bicarakan, kalau bicara maunya Pak, maunya saya lebih banyak dari maunya Pak Yanwar, udah pasti itu. Fahri bilang program 3 juta rumah masih nol. Ara, lihat data saja. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sarait atau Ara menanggapi pernyataan Wakil Menteri Wamen PKP Fahri Hamzah soal program 3 juta rumah yang jalan di tempat atau belum membuahkan hasil hingga bulan ke-10 Kementerian PKP lahir. Ara kembali menunturkan hal yang sama bahwa realisasi fasilitas likuiditas pembayaran perumahan
juga termasuk bagian dari capaian Kementerian PKP. Oleh karena itu, Fahri menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Igus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam rapat koordinasi, evaluasi, dan capaian progres Kementerian Teknis di bawah Kementerian Koordinator IPK pada hari Rabu. Menurutnya selama 10 bulan ini Kementerian PKP malah bekerja di luar ke performance indikator seperti Corporate Social Responsibility hingga VLPP. Adapun yang menjadi KPI Kementerian PKP antara lain bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah subsidi melalui tanah PSU dan penataan kawasan.